Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil output SPSS kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Alia dengan NIM 64231954. Perkenalkan, saya Mariana Arianti dengan NIM 64231235. Nama saya Regina Andraini dengan NIM 64231583. Nama saya Putri Octavia Wardiani dengan NIM 64231602. Nama saya Rika Noramalia dengan NIM 64231812. Nama saya Faludia Diansa dengan NIM 64231201. Pertama, ada uji instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk masuk sebelum masuk ke uji validitas, kita akan menghitung nilai R-tabelnya terlebih dahulu. Cara menghitung R-tabel adalah dengan menentukan nilai DF-nya. Menentukan nilai DF caranya adalah dengan jumlah responden dikurangi dengan 2. Jumlah responden kelompok kami adalah 44 responden. Dikurangi dengan 2 maka DF-nya adalah 42. Dengan tingkat signifikansi uji dua arah sebesar 0,05, maka R-tabelnya adalah 0,2973. Yang pertama ada uji validitas dari variabel X1. Item variabel X1 yang pertama, nilai percent correlation atau R hitungnya sebesar 0,884, lebih besar daripada R-tabel yaitu 0,2973, dan juga nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa item variabel X1 yang pertama dinyatakan valid. Lalu yang kedua, item variabel X1 yang kedua, nilai percent correlation atau R hitungnya sebesar 0,899, lebih besar daripada R hitung, lebih besar daripada R tabel yaitu 0,2973, dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa item variabel X1 yang kedua dinyatakan valid. Item variabel X1 yang ketiga, nilai percent correlation atau R hitungnya sebesar 0,904, yang mana lebih besar daripada R tabelnya yaitu 0,2973, dan juga nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa item variabel X1 yang ketiga dinyatakan valid. Lalu item variabel X1 yang keempat, nilai percent correlation atau R hitungnya sebesar 0,886, lebih besar daripada R tabel yaitu 0,2973, dan juga nilai signifikansinya kurang dari 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa item variabel X1 yang keempat dinyatakan valid. Lalu variabel X2-nya, item variabel X2 yang pertama, nilai percent correlation atau R hitungnya sebesar 0,885, lebih besar daripada R hitung yaitu 0,2973, dan juga nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa item variabel X2 yang pertama dinyatakan valid. Lalu item variabel X2 yang kedua, nilai percent correlation atau R hitungnya sebesar 0,880, lebih besar daripada R hitung, lebih besar daripada R tabelnya yaitu 0,2973, dan juga nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa item variabel X2 yang kedua dinyatakan valid. Lalu item variabel X2 yang ketiga, nilai percent correlation atau R hitungnya sebesar 0,883, lebih besar daripada R tabelnya yaitu 0,2973, dan juga nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa item variabel X2 yang ketiga dinyatakan valid. Lalu yang terakhir, item variabel X2 yang keempat, nilai percent correlation atau R hitungnya sebesar 0,879, dan juga nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa item variabel X2 yang keempat dinyatakan valid. Lalu variabel Y, item variabel Y1, nilai percent correlation atau R hitungnya sebesar 0,862, yang mana lebih besar juga dari R tabel yaitu 0,2973, dan juga nilai signya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa item variabel Y1 dinyatakan valid. Lalu item variabel Y2, nilai percent correlation atau R hitungnya sebesar 0,805, yang mana lebih besar dari R tabel yaitu 0,2973, dan juga nilai signya kurang dari 0,05.
Maka dapat disimpulkan bahwa item variabel Y2 dinyatakan valid. Lalu item variabel Y4 nilai percent correlation atau R hitungnya sebesar 0,860 dan juga nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa item variabel Y4 dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Di variabel X1 di kolom converse alpha senilai 0,839. Nilai tersebut lebih besar dari 0,6. Berikutnya ada variabel X2 di kolom converse alpha-nya senilai 0,837. Nilainya lebih besar dibanding 0,6. Dan yang terakhir ada variabel Y, yaitu converse alpha-nya senilai 0,830. Yang artinya lebih besar dari 0,6. Dari hasil ketiga variabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa data tersebut dinyatakan reliable. Ini ada grafik histogram di mana grafik tersebut berbentuk lonceng tidak mirip ke kanan dan ke kiri, yang artinya data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya ada grafik normal probability, yaitu di mana ada titik-titik yang mendapati garis diagonal tidak menjauhi garis diagonal. Dapat kita simpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Kemudian kita akan masuk ke uji asimilasi. Di sini ada uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Kita bisa dilihat dari nilai asensik atau Taylor-nya yaitu senilai 0,133 yang mana lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa data distribusinya normal. Selanjutnya ada hasil uji multikolinearitas. Bisa dilihat dari nilai toleransinya X1, X2 atau disebut dengan ekuitas merah atau tetra merah, yaitu senilai 0,29 yang mana lebih besar dari 0,01. Dan nilai PJ-nya ada 4,358 yang mana lebih kecil dari 10. Maka disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas pada variabel tersebut. Di sini ada nilai uji heteroskedastisitas dengan metode grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik residualnya tersebar acak tanpa pola, menunjukkan tidak ada heteroskedastisitas dan asumsi terpenuhi. Selanjutnya ada heteroskedastisitas, yaitu X1 0,53 dan X2 0,7 yang artinya variabel ini lebih besar dibanding 0,05 yang artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas dan variabel ini memiliki bersifat homogen. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Di sini ada R sama dengan jumlah sampel 44, jumlah variabel R sama dengan 2, maka K sama dengan 2, DL 1,4226 dan DU 1,6120. 4 1 DL 4 DL sama dengan 4 1,4226 sama dengan 25774. Dan di sini ada 4 DU sama dengan 4 1,6120 sama dengan 2,388. Selanjutnya di sini ada uji autokorelasi yaitu Durbin Watson yang 2,296 dan di sini ada 2,577, 4 dan 2,388 yang artinya variabel ini lebih besar dibanding keduanya. Nilai korelasi di antara ekuitas merah dengan citra merah sebesar 0,909. Kemudian nilai citra merah dengan keputusan pembelian sebesar 0,91 serta citra merah dengan keputusan pembelian sebesar 0,868. Semua nilai tersebut sebesar 0,2973. Lalu nilai signifikannya di bawah kurang dari 0,01. Nilai terkadarnya dengan jumlah sampel 44 dikurangi 2 dengan nilai DBF-nya 42.
Kemudian nilai T tabelnya sebesar 2,018. Pilihan berganda yaitu ekuitas mereknya pada nilai T hitungnya 2,052 lebih besar dari T tabelnya 2,018. Kemudian nilai citra mereknya pada T terhitungnya sebesar 3,586 lebih besar dari T tabelnya 2,18. Bahwa dapat disimpulkan variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y. Hasil responden paling 4 dikurang dengan variabel 2 hasilnya 42, maka nilai tabel untuk UDF sebesar 2,43. Pada kolom SPM terdapat nilai sebesar 0,766. Jika dikonversi ke persentase menjadi 76,6%, maka sumbangan variabel ekuitas merek dan citra merek dalam mempengaruhi variabel keputusan pemilihan mendapatkan nilai sebesar 76,6%. Kemudian sisanya 23,4 dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi